Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, rasanya bukan orang munafik saja yang susah menilai zaman dan mudah menilai alam. Kita juga. Mengapa kita mudah menilai alam dan tak mudah menilai zaman? Inilah yang akan coba kita gali. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang diwartakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, ketika ia menemukan dirinya sebagai orang yang jahat atau orang yang tidak baik. Aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia, karena ada pertentangan antara kemauan dan kehendak daging dan kemauan Tuhan. Mungkin kalau ada yang dengar khotbah kemarin waktu saya misa pagi di susteran, atau mungkin suster juga masih ingat, ketika Yesus berbicara tentang aku datang untuk melemparkan api dan menciptakan konflik dalam hidup atau dunia, sebenarnya bukan karena Tuhan yang ingin kita bertengkar dan bertentangan, tapi karena memang di dalam diri kita ada peperangan yang besar antara kepentingan Tuhan dan kepentingan iblis, antara kemauan Tuhan dan kemauan kita, antara kehendak Allah dan kehendak kita. Seringkali benturan kehendak itulah yang menciptakan masalah dalam hidup. Atau kalau dalam contoh konkret, Yesus bilang akan ada pertentangan antara menantu dan mertua, orang tua dan anak. Kenapa orang tua dan anak bertengkar atau konflik, atau bahkan pasutri itu sering konflik? Saya rasa bukan karena Tuhan ingin mereka bertengkar, tapi karena masing-masing punya keinginan dan kehendak yang ngotot harus dilaksanakan. Jadi kalau masing-masing punya kemauan dan keinginan dan memaksakan kehendak, memang tidak akan pernah terjadi harmonisasi. Demikian juga hidup kita. Kalau kita terus memaksakan kehendak dan tidak membiarkan kehendak Allah terjadi, itu yang menciptakan persoalan. Tapi kalau kita melepaskan kehendak kita dan membiarkan kehendak Allah terjadi, itu yang membuat hidup itu enteng dan enjoy. Karena kita tidak memaksakan keadaan, tidak memaksakan kehendak kita. Masih ingat mungkin ketika seringkali saya mengatakan bahwa Friedrich William Nietzsche itu seorang filsuf yang terkenal ateis, karena dia mengatakan Allah itu telah mati. Sebenarnya bukan karena Allah yang mati, tapi manusia mematikan Allah dari dalam dirinya karena dia memaksakan kehendak. Jadi dia melukiskan dalam diri setiap pribadi itu ada will to power,
kehendak untuk berkuasa, bahkan kalahkan Tuhan sebagai penguasa. Nah, benturan kehendak inilah yang sering terjadi dalam diri kita, yang juga dilukiskan oleh Santo Paulus. Jadi di satu sisi ia ingin hidup sesuai dengan hukum Tuhan sebagai orang yang dipanggil Tuhan, tapi di sisi yang lain juga ia terbentur dengan kelemahan dan kerapuhan manusiawinya, dengan keinginan daging dan anggota tubuhnya yang sering menjerumuskan dia ke dalam dosa. Bahkan pada satu kesempatan yang lain, Paulus pernah minta kepada Yesus, kalau Yesus mau, cabut saja kelemahan dari dalam diriku, atau cabut saja iblis yang merongrong hatiku, supaya aku bisa sempurna sebagai muridmu. Tapi Yesus bilang apa? Paulus, cukuplah kasih setiaku bagimu. Artinya, biarkan kelemahan itu tumbuh di dalam diri kita seperti lalang di antara gandum. Tidak akan pernah ada orang yang sempurna, tidak akan ada orang yang positif semua, pasti selalu ada negatif. Tapi untuk kita, bagaimana kita berjuang agar yang negatif tidak mendominasi yang positif, yang lemah tidak mendominasi yang lebih. Kehendak Allah tidak didominasi oleh kehendak manusia atau kehendak iblis. Nah, itulah perjuangan yang tidak mudah. Maka Santo Paulus punya jawaban. Untung aku punya Yesus, untung aku punya Tuhan, Tuhan yang membantu untuk menguatkan aku, sehingga aku tidak takluk pada kehendak daging dan manusia. Maka pada kesempatan yang lain, Paulus mengakui bahwa aku bersyukur dengan kelemahanku, karena ketika aku lemah, aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja di dalam diriku. Nah, inilah tips untuk kita Bapak Ibu, membiarkan kekuatan Kristus bekerja di dalam diri kita, walau kita lemah, rapuh, tak berdaya, dan sering jatuh ke dalam dosa. Seperti yang saya katakan di gua, kita pasti jatuh dalam dosa, tapi dosa memberikan banyak rahmat kalau kita tahu caranya mencari penebusan pada Tuhan Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menebus kita dari dosa. Dan saya rasa Paulus ini jugalah yang dalam misa atau bacaan 2 hari lalu mengatakan, di mana dosa bertambah, di sana rahmat berlimpah. Nah, masih ada hubungan dengan membiarkan Kristus bekerja di dalam diri kita. Maka ketika kita dipertanyakan dengan sebuah pertanyaan, kenapa manusia lebih mudah menilai alam daripada menilai zaman? Jawabannya, karena alam itu lugu, asli, tidak ada kepalsuan. Tapi manusia yang menciptakan zaman pasti banyak kepalsuan, banyak manipulasi. Apalagi sudah tahun politik ini, banyak sekali manipulasinya. Jadi karena banyak manipulasi dan ketidakaslian dari zaman, makanya kita memang susah menilai zaman, karena itu bukan produk yang natural. Kalau alam kan natural, gampang kita tebak. Alam tidak bisa tipu-tipu kita, tapi zaman bisa tipu-tipu kita. Apalagi kita hidup di zaman era milenial seperti ini, penampilan kadang menipu. Ada banyak yang terjebak karena kalau lihat di medsos, fotonya mantap-mantap, ganteng-ganteng, cantik-cantik, oke, glowing, shining. Tapi giliran lihat aslinya, aduhai. Tapi itulah zaman. Dia bisa memanipulasi kenyataan, dia bisa memalsukan fakta. Dan oleh karena itu memang tidak gampang menilai zaman. Tapi seberapa susah pun menilai zaman, sebenarnya ada satu tipsnya. Karena di tengah arus perubahan zaman, ada satu yang tidak berubah. Apa itu? Yesus. Dan Paulus sendiri yang mengakui Yesus Kristus itu tetap sama, baik dulu, kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Yesus tidak lekang oleh waktu. Maka Bapak Ibu, iman akan Yesus itulah taruhan utama ketika kita menghadapi zaman yang berubah seperti apapun. Kalau iman tetap tangguh dan kuat, seperti apapun zaman menggiring kita, tidak akan membuat kita goyah dan goncang. Kalau iman kuat. Tapi kalau iman lemah, Bapak Ibu, sedikit saja goncangan-goncangan perubahan zaman akan membuat kita jatuh. Mungkin kita masih ingat cerita ketika biji itu jatuh, ada yang tanah yang tandus, ada yang berbatu. Kan di situ salah satunya Yesus berbicara tentang sabda Allah yang jatuh di tengah semak duri ketika badai zaman menerpa, lenyap
Dan kalau mau jujur, banyak orang yang lemah imannya karena perubahan zaman. Tidak banyak orang yang suka misa, tidak banyak orang yang suka doa, karena zaman ini membuat orang lebih banyak suka bergulat dengan gadget, dengan dunia-dunia digital. Kalau main game mau berapa jam orang tidak jenuh, giliran ajak datang misa atau doa rosario, baru mulai orang sudah mau tidur. Jadi orang tidak ada gairah, karena itulah zaman. Jadi untuk kita memang hidup dalam zaman yang terus berubah. Kalau ada yang pernah baca bukunya John Naisbitt tahun 2000, dia sudah menulis zaman ini pada tahun 2000 dalam sebuah buku berjudul Megatrend 2000. Dia melukiskan bagaimana dunia ini berkembang begitu cepat, zaman ini berubah begitu cepat, dan kita manusia itu akan lari terbirit-birit mengejar ketertinggalan, sampai bahkan kita lupa iman dan gereja. Maka Bapak Ibu, dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dan dengan apa yang diharapkan oleh Yesus, marilah kita tetap teguh dalam iman akan Yesus, karena hanya Yesuslah yang tak pernah lekang oleh waktu, dan bersama Yesus kita mampu menilai tanda-tanda zaman seperti apapun perubahannya. Semoga Tuhan memberkati kita.